Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya akan menceritakan sambungan video sebelumnya tentang mudik lebaran di Garut. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana ceritanya, ikutin terus videonya ya. Hari Selasa tanggal 18 April 2023, pagi dari Sangatta terbang ke Balikpapan, kemudian ke Bandung. Sampai di Garut itu udah sore dan baterai HP saya habis, jadi nggak sempet buat video karena waktu itu juga sibuk ketemu keluarga, disambut sama keluarga, dan nggak sempet buat video lagi. Jadi saya akan menceritakan langsung ke tanggal 19 ya. Setelah makan sahur, kami sholat berjamaah subuh, kemudian mendengarkan ceramah papa saya. Dan pagi-pagi karena dingin di Garut, nggak mandi dulu tapi langsung jalan-jalan di kebun. Biasa udara panas di Sangatta karena dekat pantai sampai 30 derajat Celcius. Sekarang di Garut sampai 20 derajat Celcius karena di sini tuh dikelilingi oleh gunung-gunung. Di sini udaranya sejuk karena di dataran tinggi jauh dari pantai. Adeva, anak bungsu saya, kelihatan seneng banget bisa main sama kakeknya. Di sini lari-larian di tanah yang luas. Karena biasanya kalau di Kalimantan hanya di rumah aja, nggak pernah keluar rumah. Karena kalau di dalam rumah kan lebih aman. Di luar itu ada orangutan, gitu, takutnya ada beruk, takut ada ular, banyak nyamuk atau apa. Jadi lebih sering di rumah. Sedangkan pas pulang kampung ke rumah kakeknya, di sini bisa bebas lari-larian. Meskipun usianya baru 1,5 tahun, tapi ngerti karena di rumah juga banyak tanaman hias. Saya pelihara kaladium dan mungkin sering ngelihat saya ngerawat tanaman hias ya, nggak pernah ngerusak daunnya. Jadi kalau kayak, padahal ini cuma daun singkong ya, cuma dipegang-pegang aja, nggak disobek gitu. Di sini adalah tanah kelahiran saya. Dari kecil saya sering main di sini. Di sini banyak pohon buah-buahan. Apalagi kalau dulu tuh di sini adalah tanah sawah yang luas banget, belum ada bangunan-bangunan seperti ini. Kita bisa bebas main di sawah. Nah, seperti anak saya ini lari-larian yang takutnya tuh masuk kolam atau takut menginjak duri gitu. Ini kakak ipar saya sampai kewalahan ngejar anak saya lari-lari. Kakak saya juga baru datang dari luar kota. Beliau tinggal di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Beberapa hari sebelum lebaran, semua ngumpul di Garut dan seru bisa ketemu kumpul dengan ponakan. Senangnya dia ngejar-ngejar bebek peliharaan papa. Bebeknya di sini ada lumayan banyak, tapi nggak kabur karena di sekeliling kebun ini dipasang pagar dan benteng. Di belakang rumah papa saya ini kebunnya teduh, dikelilingi dengan pohon-pohon besar. Saking rimbunnya di sini tuh sampai dihinggapi serangga seperti ini, biasanya kan ada di hutan-hutan. Nah, ternyata serangga seperti ini namanya tuh rais kalau di tempat saya. Itu masih tumbuh berkembang biak di sini karena mungkin kayak di habitat aslinya ya, di hutan. Nah, di sini juga papa saya tuh nanam kayu jati. Jadi binatang seperti ini betah tinggal di sini. Merawat hewan ternak dan merawat kebun adalah salah satu dari sekian banyak kegiatan papa setelah pensiun. Semuanya serba dikerjakan sendiri, sama seperti saya di Sangatta, nggak punya tukang kebun dan nggak punya pembantu rumah tangga. Bedanya kalau di tempat tinggal saya, rumah dan kebunnya tidak seluas kebun dan rumah papa saya. Padahal bisa saja papa minta tolong bantuan tetangga, teman, atau saudara yang sering main ke rumah. Tapi tetap saja papa lebih milih mengerjakan semuanya sendiri. Sampai manjat pohon untuk metik kelapa aja, papa naik sendiri. Papa saya akan metik beberapa buah kelapa muda untuk saya buat minuman buka puasa nanti. Ya. Hati-hati, Pak. Ya. Yang ada isinya, yang ada kelapanya. Yang agak tebal ini kan kayaknya masih muda banget, itu cuma airnya doang. Tanpa rasa takut, papa manjat pohon kelapa yang tingginya lebih dari 10 meter. Dan saya harus ada jauh dari pohon ini karena ada kemungkinan buahnya jatuh ke bawah. Jangan sampai seperti om saya ini, tiba-tiba dari sampingnya dan papa saya nggak tahu kalau ada orang di bawah, jadinya hampir aja ketiban kelapa. Aduh, ya Allah, hati-hati. Iya, tahu. Mang Idun, ada pas di deketin itu tadi.
Ini adalah jenis kelapa muda yang berwarna pink, yang ujungnya tuh agak kemerahan gitu. Khasiatnya berbeda dengan kelapa muda yang biasa. Ini dari harganya juga beda ya, biasanya lebih dicari orang untuk obat. Caranya juga beda, hidangkannya tuh dengan cara dibakar. Biasanya ditambah dengan jeruk nipis, garam, madu. Setelah ini papa saya akan ngambil ikan untuk hidangan buka puasa nanti. Ada tuh katanya. Udah ya di apa namanya? Enggak usah pakai nasi. Apa itu? Iya, ikan aja. Cemil. Kali ini ada kakak ipar saya yang bertugas untuk membakar ikannya dan suami saya akan memetik lemon, bisa buat lemon tea. Dan ini adalah pertama kalinya saya memetik lemon langsung dari pohonnya karena biasanya saya beli di supermarket. Alhamdulillah jeruknya lebat dan di sini tuh biasanya dimintain gratis saja sama tetangga atau teman papa yang main ke kebun. Karena papa tuh suka nanam-nanamnya aja. Kalau panen-panen kadang nggak dijual tapi dibagiin aja ke tetangga, tuh siapa aja yang mau boleh petik gratis. Kecuali waktu itu katanya pernah sampai lebat banget, dijual ke pasar pun harganya nggak terlalu mahal ya, karena di sini tuh banyak yang punya pohon-pohon seperti ini. Jadi beda sama di daerah Kalimantan yang apa-apa mahal. Kalau di daerah Jawa ini karena banyak ya, melimpah buah-buahan, sayuran, jadi harganya juga nggak terlalu tinggi. Kalau saya tuh suka nanam pohon seperti ini, tapi kayaknya nggak memungkinkan kalau di tempat tinggal saya, karena di Kalimantan, di tempat saya tinggal itu masih banyak orangutan, maruk atau monyet lainnya yang biasanya tuh nggak aman. Kalau nanam buah-buahan pasti duluan dipanen sama mereka. Jadi saya tuh ya seneng aja kalau punya tanaman seperti ini, sensasinya tuh beda sama beli di pasar ya. Kalau metik sendiri tuh kayaknya lebih seru gitu. Ini ada airnya ya, bikin sambal. Lagi nge-vlog. Dan ini dia jeruk purut atau jeruk limau untuk sambal ikan bakar. Itu lumayan, itu ada airnya. Soalnya kalau yang mentah itu airnya sedikit. Kita bikin ikan bakar pakai sambal jeruk purut. Karena sudah mulai sore, saya akan masuk rumah untuk menyiapkan buka puasa. Selain buat es kelapa, saya juga akan buat sambal untuk ikan bakar, dan saya akan buat salad buah stroberi yang dikasih yogurt. Ini ada ikannya. Ikannya. Tadi bakar ikan itu ikannya ambil dari sini. Bisa. Kelapa mudanya tuh muda banget, halus, lembut, jadinya mudah banget ngorokinnya. Dan ini ikan bakarnya udah siap juga, masih panas. Saya akan buat sambalnya. Lihat, banyak sekali sambalnya karena suami saya tuh suka pedas. Jangan lupa dikasih jeruk yang tadi kita petik langsung dari pohonnya. Setelah ini juga saya akan mencoba membakar kelapa muda. Ini malah hampir nggak ada kelapanya, ini airnya doang. Dan ini saya punya beberapa stroberi. Saya akan potong jadi 2 aja dan saya kasih yogurt. Yogurtnya tuh Cimory, ini enak banget. Baik teman-teman, itu dia satu hari di Garut, hari Rabu tanggal 19 April 2023. Dan di video ini saya akan menggabungkan beberapa hari vlognya. Jadi biasanya kan yang kemarin itu satu hari tanggal 18 saja. Sekarang itu tanggal 19, 20, 21, 22, dan 23 saya sampai ke Surabaya. Jadi saya jadikan satu sekalian ya durasinya, nggak apa-apa agak panjang. Semoga teman-teman nggak bosen, semoga terhibur dengan cerita saya. Saya jarang buat video seperti ini ya, karena biasanya saya buat konten tanaman hias tentang aglonema, calathea, anthurium, philodendron, caladium, dan tanaman hias lainnya. Hari ini saya membuat video yang berbeda karena ini momen lebaran, momen liburan. Jadi biasanya tuh saya tinggal di Kalimantan, di tengah hutan, dan hiburan saya tuh tanaman hias, makanya saya ngevlogin tentang tanaman hias. Tapi karena kali ini saya sedang liburan,
Dan ini adalah liburan saya setelah bertahun-tahun saya nggak liburan gara-gara pandemi. Jadi saya tuh excited banget pulang ke Garut, pulang kampung. Jadi rencananya saya memang 1 minggu di Garut dan 1 minggu di Surabaya. Buat teman-teman yang pengen tahu ceritanya gimana keseharian saya selama liburan, ikutin terus videonya ya. Di kulkas saya. Sok ambil. Makan apa ya sih Pak? Mana ikut ini dari akun. Ada belum bang? Oh ini tuh susah tadi 4 tuh. Jadi aja tuh. Kurang kere. Inilah suasana makan sahur bersama, dan setelah ini saya akan jalan-jalan ke kebun melihat hewan ternak dan tanaman yang ada di kebun papa saya. Selain ayam, di sini juga banyak ikan. Ini ikannya kebanyakan ikan nila, ikan mas, dan pokoknya ikan air tawar. Lucu. Harus keinjak, mungkin ada di bawah kaki buka. Selalu di pojokan itu, nggak di tempat lain, takutnya keinjak. Enggak. Nggak lima itu, kamar lima genap. Oh kami, anak kan opat sama kamar lima genap. Anak semua. Nah, lihat Kak. Senangnya kakak Siva bisa ambil telur bebek langsung dari kandangnya. Tak terasa waktu udah mulai sore, yang lain masih pada tidur siang, kami menyiapkan untuk buka puasa. Untuk buka puasa, selain air putih dan kurma, di sini juga ada aneka gorengan, ada es kelapa muda yang dicampur dengan susu kental manis dan koko pandan, dan masih banyak aneka jajanan lainnya. Pokoknya kami masak agak banyak karena di rumah ini ada ber-20. Nggak ada jauh di sini kan. Ya. Hidangan sederhana jika dimakan bersama keluarga akan terasa lebih nikmat. Dan inilah saatnya berbuka puasa bersama. Dapat merata. Sisa nih. Banyak banget. Mana itu main bola melulu. Sini. Banyak ya. Walau malam kedua di kamar sama sekitar. Bapaknya mana bapak? Itu beda mainnya. Itu mah keruh airnya. Berkembang. Itu mama kan? Karena aku cuma berdua nih. Kita jadi banyak begini. Ulang keren. Iya, gede ada. Saya sampai 17 tahun. Wah, Oh, abah kemana? Abah. Abang. Puter-puter situ aja. Sangka mesti budang kene bu abang. Udah tutup. Nyana ayeuna. Iya. Lakukan biru. Abang mau beli rokok nggak mau korek? Tenang, banyak ngeliatin aja sama di Cipa. Udah kenyang belum? Tadi liatin mulu diri kan. Bang, ini aku biasa kalau Oh, liatin ya. Sekarang mah. Udah main maaf. Nih, kesukaan kamu. Udah mas. Mas, tolong. Mas, makan mas. Ayo. Oh ya, Mana masih nasinya? semangat nyadotan tutut. Enggak, silakan. Masing aja dah. Itu mas nih, kamu tadi nih. Hah? Mas nih. Mas tuh. Mas nih. Inilah kebersamaan kami di tanggal 20 April 2023. Dan hari ini tanggal 21 April 2023 sebenarnya saya nge-vlog tentang tanaman hias koleksi mama saya.
ada kaldium, ada anggrek, tapi nanti akan saya upload terpisah aja ya khusus tanaman hias. Sekarang saya jalan-jalan sama putri saya melihat-lihat, ada domba, ada bebek di sini. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu ada binatang apa aja di sini, ikutin terus videonya ya. Hai kambing, ini domba. Mana lagi? Ini makan. Ada berapa ekor? Cuma 2. Ini udah. Ya. Sini. Ini dong. Tuh, nggak usah beli ayam di pasar yang warna-warni, ini aja udah ya. Selain binatang peliharaan, di sini juga masih banyak binatang liar. Yang ini namanya bunglon ya, lucu banget. Mungkin di daerah lain udah nggak akan ada lagi yang seperti ini. Kalau di tempatnya masih asri seperti ini masih ada ya. Ini turais yang saya ceritakan tadi. Lihat, ini seperti ini. Ini suaranya berisik banget sampai kedengeran sekampung. Ada kucing juga. Selain ada binatang peliharaan, di sini juga ada kucing liar. Di sana ada teratai cantik banget. Kita lihat teratainya. Masya Allah, tabarakallah. Pagi ini kembali saya diajak suami dan anak-anak untuk jalan-jalan di kebun, melihat kolam, melihat tanaman, dan di sini juga ada binatang-binatang. Selain binatang peliharaan, ada kucing juga. Gak tahu ini kucing siapa, lucu banget, ini dikejar-kejar sama anak saya. Anak usia 1,5 tahun, gak ada takut-takutnya ngejar-ngejar kucing tanpa alas kaki. Malah saya sebagai ibunya yang takut kalau anaknya masuk ke kolam. Di sini papa saya nanam pohon cincau, ada pohon serai juga. Ini serai itu kan daunnya agak tajam gitu ya, jadi takutnya dipegang anak saya ada runcing gitu kan, nanti bisa luka. Makanya bilang suami saya untuk hati-hati anaknya jangan sampai megang daun serai itu. Senangnya bisa lihat senyum kecilnya yang ceria, lari-lari bebas di kebun tanpa alas kaki. Tapi di sini tuh aman karena papa saya sangat merawat kebun ini, disapu setiap hari. Di sini juga nggak pernah disemprot herbisida ya, dibiarkan alami, karena kalau disemprot herbisida itu nanti akan tumbuh rumput yang lebih kuat dari sebelumnya. Untuk di daerah belakang kebun papa saya ini kira-kira luasnya ada 3.000 meter persegi, semuanya dikelilingi pagar dan benteng. Kebun papa saya ini awalnya lebih dari 5.000 meter persegi, tapi yang 2.000 meter perseginya tuh udah jadi kaplingan rumah, jadi udah laku terjual. Kaplingan rumahnya sekarang udah jadi rumah-rumah, dan saya pengen yang 3.000 meter persegi ini tetap jadi kebun gitu, jadi tetap asri. Dan kenangan saya waktu kecil tuh tetap seperti ini, nggak berubah. Meskipun ya sebenarnya udah banyak yang berubah, karena dulu itu kan di sini sawah luas, kita bisa lihat pemandangan gunung, angin juga sepoi-sepoi karena dari sawah luas. Sekarang udah nggak bisa lagi karena di sini tuh udah jadi bangunan semua, hanya sisa 3.000 meter persegi yang tersisa jadi kebun. Dan saya pengen selamanya yang sebelah sini tuh tetap jadi kebun. Di sini juga ada kolam, dan waktu kecil saya tuh sering masuk ke kolam ini untuk mencari ikan atau kerang atau tutut gitu. Dan saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka makannya, tapi saya seneng aja nangkepnya. Jadi ingat bulan puasa waktu saya kecil, di sini tuh banyak pohon buah-buahan. Saya tuh biasanya ngabuburit dengan metik buah-buahan seperti ada jambu, ada mangga. Padahal buah-buahan yang dipetik itu nggak kemakan juga pas buka puasa, tapi seneng aja gitu, ada sensasi yang beda di saat kita metik-metik panen sendiri gitu. Dan waktu saya kecil itu jarang ya beli buah-buahan ke pasar, karena biasanya tuh sudah ada di sini. Jadi saya tuh biasanya metik mangga, kayak pepaya, terus nangka, tuh semuanya ada di kebun gitu. Itu kenangan masa kecil ya, yang banyak buah-buahan. Saya pengennya tuh anak saya juga ngerasain gimana indahnya lari-larian di kebun buah milik kita sendiri, kita makan buah-buahan metik langsung dari pohonnya sendiri.
Dan saya juga dari kecil suka pelihara seperti pelihara ayam, pelihara marmut, kelinci gitu. Dan sekarang papa saya pelihara bebek gitu, anak saya jadi bisa lihat, oh gini pelihara binatang tuh seperti ini serunya. Sekarang saya ngajak suami untuk melihat langsung bagaimana ngambil telur dari kandang bebek, sekalian mau ngasih makan bebeknya. Hari ini adalah hari terakhir puasa dan nanti sore saya akan buka puasa bersama di luar. Saya akan jalan-jalan ke kota untuk ngabuburit. Buat teman-teman yang pengen tahu gimana ceritanya, ikutin terus videonya ya. Saya jalan-jalan sama kakak saya Teh Nina dan adik saya De Yuliana. Di sini kita makan di tempat yang ramai, jadi saya kurang nyaman sebetulnya kalau makan di tempat yang ramai karena biasa di tempat saya tuh sepi. Malam takbirannya tuh alhamdulillah seru banget, kita bisa menikmati kebersamaan keluarga. Dan keesokan harinya kami sholat id berjamaah di masjid dekat rumah. Kemudian kami berziarah kubur ke makam, kemudian kita berfoto bersama keluarga dan berkeliling berkunjung ke rumah saudara-saudara. Sekali lagi ya, bentar. Nah, lihat ini ya. 1, 2, 3. Hahaha. Inilah foto-foto keluarga besar kami. Dan ada satu yang kurang ya, anak saya yang pertama, karena nemenin neneknya di Surabaya. Kebetulan dia juga lagi bimbel di Intens karena tahun ini dia mau kuliah, jadinya nggak bisa ikut lebaran di Garut. Tapi nggak apa-apa karena beberapa hari kemudian saya akan pergi ke Surabaya mengunjungi putri saya yang pertama. Sore harinya setelah capek berkunjung ke rumah saudara-saudara, ini anak saya mandi di kolam, lucu banget dimandiin sama kakak saya yang pertama, namanya Teh Evi. Ini juga ada anak dari kakak saya yang kedua, anaknya Teh Nina. Ini langitnya cantik banget ya, indah banget hari ini. Kemarin juga langitnya bagus, bahkan ada gerhana matahari. Jadi buat teman-teman mungkin ada ya yang mengabadikan satu hari sebelum lebaran ini ada gerhana matahari. Tapi sayang banget saya nggak ngevideoin waktu itu. Dan sekarang saya lanjut ke hari berikutnya. Saya akan jalan-jalan naik motor sama papa, lihat-lihat rumah yang akan papa jual. Jadi ada satu rumah lagi yang belum terjual. Buat teman-teman yang mau punya rumah di daerah Garut, boleh ya, nanti saya akan liatin ruangannya seperti apa, bangunannya seperti apa. Ini alamatnya di dekat alamat rumah papa saya ya. Kita lihat di bagian dalamnya. Rumah ini lumayan luas, ada 5 kamar tidur dan 2 kamar mandi di bagian atas dan di bawah. Di bagian bawah ini ada 3 kamar tidur, di atas ada 2 kamar tidur ya. Ini kamar mandinya seperti ini di bagian dapurnya, dan kita lihat di bagian kamarnya seperti apa. Nih luasnya seperti ini ya, cukup untuk keluarga besar juga bisa ini. Ini bisa lihat jendela, view-nya ke rumah tetangga seperti itu ya. Nah ini juga pintunya, lihat ini masih ada kusen ini untuk stok kalau mau bangun rumah lagi. Tapi kalau buat teman-teman yang mau beli boleh ya, beli kusennya doang. Ini jendelanya seperti ini ya, lihat pemandangan ke tetangga sebelah. Ini ada 2 pintu samping, pintu depan, dan kita lihat di tangga atas ini. Di bagian atas di sini ada 2 kamar tidur yang lumayan luas juga. Dan ini ada kamar mandinya, di sini menggunakan toren ya atau tandon ya. Nih bagus kan, rapi, bersih. Jadi teman-teman kalau mau beli silahkan. Untuk ukuran rumah seperti ini di tempat saya, di tempat papa saya maksudnya, ini harganya masih terjangkau ya. Seperti ini harganya mungkin sekitar 400 jutaan. Berbeda sama di daerah kota, itu pasti harganya udah miliaran ya untuk ukuran rumah sebesar ini. Di sini juga pemandangannya bagus. Buat teman-teman yang di kota pengen punya rumah yang di pedesaan seperti ini, pemandangannya bagus loh, masih asri, masih banyak kebun-kebun, masih banyak sawah-sawah. Ini lihat pemandangannya seperti ini.
Ini masih ada tanaman-tanaman yang ini tuh apa ya, sayuran, buah-buahan gitu. Nah di sebelah sana juga udah banyak tuh bangunan-bangunan yang permanen ya, rumah tingkat seperti ini. Nah dulu tuh waktu saya masih kecil di sini sawah semua, dan sekarang udah berubah ya jadi banyak rumah-rumah. Di sini suasananya asri sekali, udaranya juga sejuk, angin sepoi-sepoi. Dari sini malah masih bisa lihat gunung ya karena dari lantai 2. Tapi kalau rumahnya yang nggak di tingkat nggak bisa lihat pemandangan gunung. Di sini tuh airnya juga bersih karena sebagian punya sumur bor atau jet pump, atau pokoknya mata airnya tuh malah masih ada yang bisa langsung diminum tanpa dimasak dulu. Tapi ya untuk lebih higienisnya lagi digodok lagi lah ya. Sekarang saya akan ngajak teman-teman ngeliat di bagian belakang. Ini bagian belakangnya seperti ini, di bawahnya lihat ditanamin singkong aja. Kalau teman-teman beli bisa ditanamin apa aja di sini. Lihat di sini bisa lihat Gunung Beser. Gunung Beser ini terletak di daerah Cibatu ya. Nah nanti besok saya akan pulang lewat Cipende ya, naik kereta mau ke Surabaya itu lewat Cipende. Dan Cipende itu letaknya ada di belakang gunung itu. Sekarang saya akan ngajak teman-teman untuk melihat kebun papa yang lainnya. Kita lihat jalannya seperti ini. Nih yang sebelah sini sudah laku terjual, sudah ada rumah-rumah. Nah tadi ini sawah jadi seperti ini, jadi rumah-rumah. Lucu gitu ya, cantik banget ini kayak di villa-villa, di banyak tanaman, terus masih ada kolam-kolam seperti ini. Dan ini dari rumah yang tadi tuh nembus ke bagian belakang, di belakang rumah papa saya. Lihat di sini ada pagarnya ya, karena dulu tuh nggak ada pagarnya, tapi karena sudah terjual jadinya dikasih pagar seperti ini, jadi untuk kayak pembatas gitu. Dan di sini ada pagar besi dikunci sama papa. Nah ini kuncinya dibuka, ini langsung di rumah papa saya di bagian belakang yang 3000 meter persegi yang tadi tuh. Nah tembus deh, padahal tadi kita berangkatnya naik motor ya, sekarang nih ternyata deket aja. Papa saya kembali ke rumah yang tadi dan pulang naik motor, sementara saya langsung aja pulang lewat belakang rumah papa saya seperti ini. Ini kebun yang tadi ya, di sini ada musolanya. Di sini juga ada pohon-pohon besar yang ditempelin anggrek sama papa. Ini tuh anggrek yang sebenarnya ini dari keiki ya. Jadi mama saya kan memang nanam anggrek di dekat rumah. Dan ada anggrek-anggrek yang tumbuh dari keiki sama papa ditempel di pohon mangga, ternyata malah lebih subur ya, tanpa media tanam loh, hanya ditempel seperti ini, tapi akarnya tuh sampai ke ini ya, ke kulit kayunya. Jadi emang bagus ya, ini memang tanaman epipit, bagus ditempel di pohon mangga. Dan ini adalah kolam ikan di bagian belakang rumah. Ini adalah tempat favorit buat duduk-duduk. Di sini ada kayak saung gitu, rumah kecil. Di sini kita bisa duduk-duduk santai sambil mancing ikan, bisa sambil ngopi-ngopi juga. Nah, di sini nih ada papa. Ini papa bawa makanan, tadi saya disuapin makan tapi di skip ya. Jadi sekarang udah selesai makan ceritanya. Nih ngobrol-ngobrol di sini sambil lihat pemandangan. Ini indah banget. Ini bakalan jadi nggak terlupakan lah ya, karena saya simpen di sini, ditaruh di YouTube untuk mengabadikan momen ngobrol-ngobrol sama papa di kolam seperti ini. Nih indah banget ya, karena saya tuh jarang pulang. Saya pulangnya bisa setahun sekali gitu. Dan setiap pulang tuh biasanya saya 1 pekan di Garut, 1 pekan di Surabaya di rumah mertua saya. Baik teman-teman, itu dia cerita 6 hari saya di Garut, dan sampai ketemu di video saya lanjutannya di Surabaya. Nanti saya akan ke Lamongan, akan ke Malang, akan ke Sidoarjo. Pokoknya ikutin terus ceritanya selama saya mudik di Jawa ya. Terima kasih banget untuk teman-teman yang selalu mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Semoga selalu sehat, bahagia. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Udah ya, belum dikirim nanti. Pulang dulu. Ini di sebelah satu. Oh ya. Jadi dikirim ya. Teh, nanti di
Besok gue yang pulang nih ceritanya, gue yang mau pulang. Enggak, abang di sana dong. Sana. Iya. Nah, sini. Oke. Udah. Progres. Ya. 1, 2, 3. Dah. Bisa tuh. Apa? Kamu di sini ada mana sama Kavi? Itu mau om tuh. Oh, mau buat vlog ya. Aduh, itu ketabrak juga nih. Wah, ketinggalan. Abuya. Ya semuanya dadah. 1, 2, 3. Video. Oke, video. Langsung udah kecewa. Makasih ya, makasih. Dadah. Ya. Ini handphone apa ketinggalan? Orang di sana. Yang ketinggalan. Buka peduli.